Oke teman-teman semuanya, selamat sore teman-teman. Nih, gua mau sebenarnya sharing-sharing aja sih. Ini gimana caranya bikin Telegram bot buat iOS Engineer. Nah ini judulnya Sore Kak kenapa? Patrick. Sore ya Kak Asmi. Kenapa gue bilang easy? Karena hari ini kita bakal ngoding Telegram botnya pakai Swift, bahasa yang udah sehari-hari pasti kita pakai kan. Wih, mantap. Oke kita mulai aja kali ya. Ini next. Nih ya mungkin banyak yang nanya kayak beneran gampang kan nih? Beneran gampang kan? Kita coba lihat ya. Tapi sebelumnya nih gue mau sharing dikit aja nih. Ini beberapa bot-bot yang bermanfaat. Ini mungkin teman-teman bisa sambil dibuka Telegramnya. Ini yang pertama URL shortener. Ini berguna banget sih. Kayak teman-teman pernah nggak sih kayak link Google Docs gitu kayak panjang banget kan, males. Mungkin ngirimnya nggak gampang. Nah ini pakai bot ini aja nih. Ini botnya pakai bahasa Itali ya sebenarnya, kayak gue juga nggak tahu artinya apa, tapi ya gue nyoba-nyoba doang, kayak habis di start, terus ngirim langsung aja kirim linknya ke dia. Nanti kalau udah ngirim link, dia bakal reply tuh. Reply-nya ada 2 link, mau pakai Bit atau Tiny URL. Ini sebenarnya bisa jadi bisnis nih kalau teman-teman mau bikin bot sendiri. Kan Bit kan berbayar ya, tiap berapa ribu klik itu bayarnya nih teman-teman, dia dapat untung dari situ. Ini trivia bot, ini fun bot ya, kayak isinya trivia. Teman-teman begitu ngechat dia terus nge-start, dia langsung ngasih pertanyaan tuh, kayak ini contohnya. Nggak usah dilihat ya, gue salah-salah mulu ya, nggak tahu gue. Ini ada which country gave the Statue of Liberty as a gift to United States of America. Terus itu dikasih pertanyaan, habis lu jawab nanti dia langsung ngasih pertanyaan lagi. Ini juga seru, bisa dicoba di grup juga buat seru-seruan. Terus ini GitHub, ini mungkin berguna. Maybe ini yang the only really berguna buat teman-teman. Ini gua mager login ya, tapi ini gunanya sebenarnya banyak banget buat ini. Notifikasi tiap kalau misalnya kalian nanti ngasih OAuth ke dia, terus nanti kalian bisa dapat notif kalau misalnya ada request review gitu, banyak kan pasti. Kayak gitu-gitu tuh, ini bakal membantu banget. Nextnya, ini gue mau ngiklan. Ini ada buat bikinan gue. Ini masih Wah. Ini tapi buat ini sih. Quran dong. Wah, Ini buat ini sebenarnya, botnya sebenarnya buat belajar sih waktu itu. Ini tapi pakai Node.js, jadi beda botnya. Nih kalau teman-teman mau nyoba, ada /pemuda tersesat, itu nanti teman-teman bisa milih quotes dari mustahil. banyak agama. Impossible, Oh, enggak. impossible. Sementara baru Muslim, Kristen sama Buddha sih. Nanti mungkin nambah-nambah. Terus sebenarnya ada beberapa fitur-fitur rahasia nih. Teman-teman kalau coba kirim foto ke botnya, foto atau video, nanti fotonya bakal dikirim balik ke teman-teman. Jadi kayak kalau teman-teman mau ngirim foto tapi malu nih kalau teman-teman yang kirim aja ke bot Ayaya terus kalian forward. Agama masa Bermanfaat, random. Wah, Ya enggak, ini kan Agama milih, apa random? ini milih ininya doang, buat quote-nya doang, bukan Fotonya agamanya. diedit ya. Oke teman-teman, ini bisa lah kalau kalian pengen baca-baca quote, ya nggak quote of the day sih, random quote aja. Ini mungkin bisa dicoba. Ini ayaya_bot. Oke nanti dicoba ya. Nah ini ada beberapa lagi sih yang berguna. GitHub release kalau kalian nge-follow repo-repo yang menarik gitu, kayak misalnya Alamo Fire, kalian mau keep update kan males kalau buka-buka. Nah ini kalian bisa masukin di sini, nanti dia otomatis nge-info kalian kalau ada rilis baru. Gue sih pakai buat popcorn time ya, biar kalau ada popcorn time update gue update. Terus ada Gamebot. Gamebot nih isinya kalau nggak salah dia ngasih game deh. Kalian bisa main game pakai bot ini. Dia pakai HTML5 gitu. Ini Value to Bot lumayan lah. Ini buat kalau kalian yang Google Drive-nya gratis. Halo? Gua connect kan? Masih? Soalnya si Aziz kayaknya diem. Oh, oke. Aziz ya berarti yang DC ya? Aziz freeze dia. Nah ini ada file to bot. Nih kalian kalau kirim file ke bot ini, nanti dia simpenin. Terus ya jadi free Google Drive lah. Terus sesudahnya ada new file converter.
New file converter tuh kayak bisa nge-convert file misalnya dari MP4 jadi MKV gitu. Kalau kalian males install bisa pakai bot aja. Ini banyak ya kegunaan bot. Ini drop mail bot ini guna banget sih. Drop mail bot ini buat kalian tahu 10 minutes mail nggak sih? Kayak kalian pernah nggak buka email, buka situs, terus wajibin login, wajibin register gitu, males banget kan kalau email kalian nanti di spam. Ini kayak 10 minutes mail, jadi kalian bikin di dia bakal bikinin kalian email, itu lupa deh berapa lama. Pokoknya ya terus kalian pakai aja buat daftar emailnya. Terus nanti kalau ada OTP gitu, dia bakal ngirim isi emailnya ke Telegram kalian gitu. Yang terakhir Polbot ya udah pasti banyak yang udah pakai lah ya. Polbot tuh buat bikin polling. Oke, next. Udah kayaknya sebenarnya itu doang, nggak banyak banget, nggak ada sama sekali materinya. Cuman mau lebih banyak kita bakal ini aja, praktek, mau demo aja. Ini kurang lebih stepnya garis besar, bikin botnya sendiri. Itu pakai ada, nanti gue tunjukin juga. Terus yang kedua, bikin project sama add dependencies. Yang ketiga, set env variables biasa. Ya keempat, kalian ngoding mau ada komen-komen apa aja. Terus yang terakhir ya ngeran botnya. Oke, udah enough talking ya, udah bosen denger gue ngomong juga. Terus, langsung kita ini aja ya, langsung mulai aja ngodingnya. Ini gue stop share. Gue sharing dari MacBook. Wait. Share screen. Gue share langsung desktop aja. Oke, kelihatan ya? Sip. Wait. Ini. Nah, ini kalau sesuai yang tadi gue bilang pertama kita ini bisa di hide nggak sih? Hide video panel. Nope. Hide floating. Nah, jadi. Ini yang pertama kita Bentar, gue ganti dulu. Pakai akun testing aja ya. Telegramnya. Nah, ini pertama kita chat ke namanya akun Telegramnya @botfather nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang sekarang mau sambil nyoba-nyoba, boleh langsung sekalian bikin botnya. Ini @botfather. Ini kita chat ke dia ya. Start. Terus kita /new bot. Kita minta bikin bot. How are we going to call it? Kita misalnya bikin Swift Study Bot ya. Swift Study Bot. Ini harus diakhirin dengan bot. Ada aturannya gitu. Nah, ini udah bisa. Aduh, salah anjir. Wait, ini bukan ininya, ini namanya. Ini buat lagi aja. Swift Study Bot. Nah, sekarang username-nya baru Swift Study Bot. Nah, ini udah ada. Ini nggak apa-apa ya API. Ini ada. Ini yang paling penting sebenarnya kita dapat token sama dapat botnya. Nanti botnya bisa di custom kayak mau diganti gambarnya, mau ditambahin description about dan lain-lainnya. Sekarang tadi saya mana ya? Nah, sampai ini yang paling penting sebenarnya kita cuma perlu ambil tokennya ini aja sih. Oke, sekarang udah dapet. Sekarang saatnya kita bikin projectnya. Ada di mana ya? Bikin di sini aja ya, di Swift. Copy, terus kita buka terminal. Kita buka CD. Caranya biasa sih, kita bikin mkdir Swift Study Bot. Terus, iya sebelumnya mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngoding Swift, tapi bukan buat iOS, buat backend. Ada yang udah pernah, teman-teman? Niko mungkin pernah? Belum. Aziz kayak pernah deh. Wait. Nah, Vapor, betul. Nah, ini berarti udah pernah nih si Asmi nih. Gila, Asmi jago banget sekarang. Ngeri.
Nah, tapi pakai Vapor kan jelas susah ya, kayak males pakai Vapor, harus install Vapor dan banyak-banyak kayak gitu. Nih hari ini kita bikin yang runnable dari Xcode langsung aja, biar gampang. Ini bikinnya biasa, Swift package init min type executable. Nah, ini harusnya udah kebikin Swift Studio Bot. Nah, udah kebikin baru. Astaga, ini gue salah anjir. Goblok banget. Ya Allah. Maafkan ya guys, masih pemula. Nih gue lihat dulu. JDS. Dah. Oke, udah. Terus biar gampang kita bikin Xcode project-nya. Swift package generate Xcode project. Oke, udah jadi Xcode project-nya. Nah, sekarang kita buka deh. Nah, yang pertama adalah kita pakai library ya. Karena mungkin karena gue udah berumur, jadi gue malas buat bikin sendiri. Jadi gue bikin pakai ini. Ini ada library yang buat gampang lah kita jadi mau pakai Telegram buat di Swift. Bikin Telegram udah ada function-functionnya semua, udah ada routernya juga. Caranya, nah ini, cuman perlu ini doang. Ini kita taruh di dependencies. Teman-teman pasti udah pada familiar juga kan pakai SPM. Ini nggak salah di close dulu. Terus kita Swift build. Sorry, ada yang ketinggalan. Gue lupa nambahin ini. Lupa nambahin Telegram bot di dependencies. Telegram bot SDK ini perlu di copy di target, mirip kayak pod file. Dah. Good. Terus kita jalanin Swift build. Itu dia yang ngedownload dependensinya. Habis itu nge-compile, nge-build doang. Maaf lemot ya, ini cuma 8 GB. Lama banget tapi biasanya nggak. Ini compile lewat Xcode juga bisa kan ya? Nggak perlu lewat. Bisa. Ini gue kebiasaan aja sih. Kalau nge-build pertama langsung buildnya dari terminal. Kalau habis nambahin package. Oke, nih kurang lebih isinya ada package. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah ngoding backend pakai ini standar isinya package sama ada main.swift. Ini harusnya di run udah bisa sih. Cuman ya isinya cuman print hello world. Kok ada suaranya sih ini? Ini harusnya cuman ngeprint hello world terus langsung exit. Nah, oke, nih berarti program kita udah runnable ya di Xcode. Nah, sekarang kita ngoding deh seperti biasa, import foundation, import Telegram bot SDK. Terus, nah tadi kan kita udah dapet token nih. Kok no such module sih? Halo? Build failed. Halo? Ini udah. Oke. Udah ketemu ya. Jadi ternyata tadi kan stepnya, ini sebenarnya gue lupa sih. Jadi kan tadi ada stepnya tuh kita bikin init executable-nya nih. Ini tadi ada Swift package init type executable. Nah, habis itu tadi kesalahannya adalah habis bikin init executable ini gue langsung Swift package generate Xcode project.
Nah, habis generate Xcode project, baru gue buka Xcode project-nya, terus gue nambahin ini kan tadi, nambahin dependensi. Nah, ini gue udah buka ya. Jadi tadi urutannya kebalik, harusnya buka dulu di package, nambahin nambahin dependensi dulu, baru generate Xcode project. Atau kalaupun nggak apa-apa, bisa bikin Xcode project-nya dulu, cuma tadi harusnya di add manual ini buat ininya, dependensiesnya. Jadi kayak dia tadi sebenarnya nggak ke link ke Xcode-nya doang, jadi cuma ngedownload, nggak ditambahin ke Xcode. Gitu deh. Bodoh banget ya. Maaf. Nah, ini kita harusnya udah bisa nih sekarang. Terus kalau masih nggak bisa ya udahlah, gua menyerah, udah ada tuh tadi. Nah, sekarang kita nambahin ini di edit scheme, terus kita tambahin environment variables. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ngoding backend udah ini ya, udah familiar sama environment variable. Nah, ini sama dengan read token from, tadi nama di env-nya bot token. Oke, nah sekarang kita kan udah dapat token nih. Nah, kita initiate botnya deh. Let bot sama dengan Telegram bot. Terus dia minta token. Tokennya tadi yang di atas token. Udah jadi. Ini botnya udah ada. Nah, sekarang kita perlu router. Kayak teman-teman udah biasa mungkin kalau ngoding backend, satu komen yang kayak /start /grid itu adalah sebuah route ya, sebuah route. Kayak kalau API itu satu API itu biasanya satu route gitu. Itu /. Ini kita bikin routernya. Let router sama dengan router, kalau nggak salah mintanya bot deh. Nah, ya. Bot. Terus sama buat ngejalanin routernya terus itu kita ini codingan kopasan aja ya. Update sama dengan bot.net sync update, net update sync. Ya. Ini try router.process update. Dah. Ini mungkin biar adanya kita print kali ya, yang item update. Udah deh, ini go ahead dulu ya. Head loading sama go ahead dulu ini. Ya, udah go ahead. Gimana cara? Gua pindahin aja lah. Bisa lagi. Nah, ini kita coba deh. Ini kita run. Harusnya udah jalan. Kita coba ya ngoding satu router. Misalnya routernya ini, jadi yang di sini kayak kita tuh mau ngehandle apa sih di router ini tuh. Ini misalnya kita mau ngehandle /grid ya. Dengan ini function return lambda, ada ini konteks. Misalnya kita pengen nge-reply ini ya, pakai ini konteks, ini isinya ada macam-macam ya, ada chat ID-nya, ada message-nya, isi message-nya apa, terus nanti ada from-nya, from siapa gitu. Ini nanti teman-teman bisa lihat aja langsung isi-isinya. Misalnya gua let from siapa ya, sama dengan context.message. From ya, .from, terus else return false. Terus nih kalau mau nge-reply caranya ada beberapa nih, ada response, ada respon asing, ada sinkronus. Bedanya ya kalau respon yang sinkronus, misalnya nanti di bawahnya ada ngapain lagi, konteks respon lagi, ini bakal ditunggu sampai respon sync ini selesai baru dia ke next line. Kita nggak perlu nih respon asing aja. Nah, hello from return true. Nah, ini gue coba run ya.
Ini harusnya udah bisa. Coba deh teman-teman chat botnya ini gua kasih linknya. Botnya tadi siapa namanya ya? Nah ini. t.me start / grid. Ups. Salah. Ini teman-teman ada yang salah nih. Ini gua ngebalikin kelas. Ini dot first name. Tarat. Coba ya, lagi. Nah, ini Grace karena ini bukan akun gue, ini akun testing. Nih, udah bisa jalan. Halo Wait. Grace. Itu jadi si tadi yang project tadi nggak perlu diupload kemana-mana ya? Nggak, cuman perlu di run aja. Ini gampang kan? Wih, mantap ya. Baru tahu gue. Gitu. Nih, misalnya kita mau bikin router lagi. Mau bikin dia ngerespons apa ya? Respon hello. Jangan hello deh. Udah ada. Random number misalnya. Random. Dengan konteks in show. Closure. Text in. Langsung aja. Konteks.respon asing. Gimana ya cara ngerandom di ini? Random. Ya. Ngerandom number. Enteran. Ya, Enter random coba. dalam kurung. Titik dulu dong. Iya. Ini pakai range lagi ya? Gimana cara bikin range, Aziz? 0.5. 0.3 1000 gitu. Ya. 300.000. Teks. Anjir. 0 in max. Nah, benar juga, benar. Bisa nggak sih? Bisa. Harusnya bisa sih. Ya, bisa. Oke deh. Ini gue paling nggak sukanya dari Swift adalah ini string interpolation. Karena gue lebih kalau bikin word lebih suka Node.js. Sorry. Masih mending lah daripada Objective-C interpolation. Ya, of course. Yang masih ngoding Objective-C hari ini cuma Aziz Seno. Apa? Ini No level. random. Tuh dia ngasih. Nah kurang lebih gitu ya. Kalau mau bikin ini kalian bisa bikin sebanyak-banyaknya. Gitu. Terus ini sebenarnya nggak cuma bisa nangkep ini ya. Nggak cuma bisa nangkep slash doang. Ini bisa nangkep misalnya kalau kalian ngirim foto. Misalnya ngirim foto, nanti responnya apa. Ini buat yang tadi gue bikin ya. Konteks ini gede. Konteks in. Ini codingannya gimana ya? Langsung aja misalnya like image sama dengan bisa bikin sim-simi banget. Tinggal sim-simi kan sebenarnya cuma tinggal ini aja. Dia nge-respon tree doang. Let image sama dengan konteks.message.photo. Tapi ini dia bentuknya kan ini .last ya. Atau .last. Pakai file ID apa enggak ya? Enggak. Ini langsung image saja. Word else return false. Terus konteks. Ini kalau mau nge-reply respons asing, salah, bukan respons asing. Respons foto.
Kalau pakai ini buat send foto asik. Send foto asing. Wah, ya harus pakai chat ID banget. Oke. Gua lihat chat ID jadi sama dengan context.message. Langsung chat ke dia gitu. Oh, oke. Chat ID. Enggak tanda seru ya. Oke. Inputnya dia, ternyata dia mintanya input file or string, berarti ini aja. Input file or string dot string. Stringnya ini foto.last. Foto ini tipenya apa ya? Oh, tipenya photo size, berarti benar pakai .id. File ID. Nih. Biar cepat aja, jangan ditiru. Kita pakai tanda seru semuanya aja. Oh, nggak usah. Tidak perlu serusak itu codingannya. Dah. Nih IMG. Turn true. Chat ID. Tipenya apa? Oh, message.chat.id. Salah. Message.chat.id. Dah. Mau dia sekarang. Oh, gua tahu. Kita perlu bikin type chat ID. Ini apa sih? Dot. Ini. Bentar ya, gua lupa. Ini chat ID. Kayak benar itu aku buka kurung. Ah, ini benar-benar. Ini nih. Terus ini dimasukin ke sini. Dari NT64 dijadiin chat ID dulu. Unwrap dulu. Oh. Oke. Harusnya udah. Nah, ini gue lupa sih chat ID. Nah, chat ID ini, jadi kalau kita mau ngirim sesuatu ini kan, kalau yang di atas ini tadi kan ini ngerespon dari chat. Nah, sementara kalau kita pengen botnya ngirim secara independen, kayak dia mau ngirim ke siapa gitu. Nah, ini harus pakai chat ID. Makanya kita dapetin chat ID-nya dari konteks ini tadi. Konteks ini isinya chat yang kita kirim ke dia, ini kan ditangkap sama router. Nah, itu isinya ada chat ID-nya, ada beberapa isinya. Coba kita coba ya sekarang. Kalau kita kirim foto apa ya? Apapun lah. Unsupported content type. Oh, ini GIF, sorry. Yang JPG. Nah, ini Google Cloud Service. Nah, itu dia kirim balik fotonya ke kita. Jadi kalau teman-teman mau forward foto ini ke orang lain, udah yang nge-forwardnya dari Swift Studio Bot, bukan dari teman-teman lagi. Gitu. Oke, kurang lebih kayaknya itu aja sih tentang coding bot yang ini.
Terus kalau Hmm. mau ini kan run-nya di komputer lu kan, kalau mau run Ya. di komputer lain gimana? Upload Kalau dulu ya? ini kan bisa pakai Vapor sih. Ya balik ke tadi lagi. Vapor itu kan ngejadiin Swift project kita bisa runnable kayak pakai PM2 atau kayak Node.js gitu. Hmm. Cuman ini kan biar gampang, makanya gue pakai yang executable dari Xcode aja. Gitu. Mungkin teman-teman udah bisa dicoba sih nih, buatnya gue copy dulu ya, link ke buat ininya. Nah, tadi ada di buat folder. Tinggal di host aja itu. Ya, tinggal di host kok. Gimana caranya? Pakai Mac dong, Nick. Ya, nggak dimatiin kok. Slow. EC2 Mac atau Google Cloud Mac. Pakai Mac Stadium aja. Kalau kaya Mac kan. Stadium. Ya tadi $109 per bulan tuh. Ya mahal ya. Gue baru sadar semahal itu. Dedicated soalnya. Itu ya dari tadi konteks itu nggak ada send foto asing ya? Emang harus dari bot ya? Nggak ada. Ini coba ya. Sebenarnya bisa sih pakai respon terus misalnya pakai ini respon yang lengkap ya. Ini sebenarnya ada sih kalau mau pakai parameter tapi lebih sulit. Ini pakai parameter terus kayak isinya dot foto sama dengan gitu kalau gua nggak salah. Oke. Lebih easier dan lebih readable ini. Oke. Pakai langsung ngirim aja. Ini mungkin atau teman-teman ada ini punya ide kita bikin apa lagi nih di routernya yang gampang tapi yang simple. Apa ya? Kalau nggak salah ada tes. Routernya bisa dynamic nggak sih? Ada path-nya yang dynamic gitu misalnya. Apa ya? Bisa sih, bisa ada partially gitu kayak. Nah, kayak partially apa ya? Misalnya ada perintahnya yang kita tangkap ini. Misalnya country name. Oh, ini ya, ada banyak ini ya, apa sih namanya? Ada langsung ada pesannya ya, misalnya kayak Iya, gitu bisa nggak sih? saya kayak vote terus habis itu nah itu nanti kita bisa kan kayak buat banyak ininya ya, banyak apanya sih? Sama dengan lupa. Misalnya /vote terus nanti ada perintahnya kan, ada parameter inputnya gitu kan dari user. Ini bisa sih. Kita pertama udah nangkep misalnya vote. Nah, terus kita tangkap pesannya. Lihat messages. Sama dengan kalau nggak salah ini scan. Wait, sorry. Gua baca dulu di dokumentasinya. Scan. Ini kalau mau multiple command, misalnya ada command satu, ada beberapa command terus tapi handlingnya satu bisa pakai ini. Mana ya scan word. Nah ini dia scan word. Nah ini misalnya ada beberapa kata kan, nanti bisa jadi gimana caranya context.args.scanword. Scan words. Terus kita misalnya reply ya, context.response asing pakai messages. Ini messages tipenya apa? Scan word itu apa? Array of string. Langsung pakai interpolation aja. Bisa kan? Harusnya. Di join kalau Oh iya, dot join ya. Yep.
Astaga. Ini kebanyakan. Oh, turn through. Tadi apa komennya? Lupa komennya vote. Saya slash vote ayam. Salah itu, salah channel. Astaga, salah bot. Salah bot. Bodoh sekali. Yap. Nah ini dia cuma kirim satu. Kalau banyak, vote ayam goreng Bu Nani. Kayaknya dia bukan jualan ayam goreng, tapi oke lah. Nah, dia bakal ngirim semua yang ada di sini. Oke. Tuh. Nah, buat spam orang, nggak tahu ya, disayangkan apa emang sebagusnya kayak gitu. Kalau bot itu, kalau misalnya pengen botnya, misalnya si Swift Study botnya ini pengen bisa ngirim ke akun Grace ini, harus di start dulu. Jadi harus orang yang mulai ngechat duluan, baru si botnya bisa nge-spam. Baru bisa si botnya ngechat. Nggak bisa kayak botnya yang initiate duluan gitu. Nggak bisa. Karena bisa nge-spam tadi sih. Kecuali pakai bot user tadi ya. Kalau kayak user biasa, tapi dijalankan kayak bot, login biasa gitu, login dari awal, terus pakai tokennya buat ngechat ya bisa. Gitu sih kurang lebih. Mungkin ada yang pengen nanya teman-teman. Asmi pengen nanya atau Asmi pengen? Oh tadi Asmi nanya ini ya, repo kutipan Al-Qurannya ya. Bentar. Ada nanti. Bukan Swift itu. Bukan. Maaf ya, ini nggak pakai Swift ya. Muslim. Nah ini nih API-nya. Kirim ke Zoom. Gimana cara buka chat tadi? Tuh. Udah kayaknya dari aku cukup sih. Mungkin kalau ada yang pengen nanya-nanya lagi teman-teman. Kata Iwan jangan dimatiin botnya. Ya nggak dimatiin. Slow. Ntar gua jalanin di Mac Mini kantor biar dia ngatur. Oh ini gua commit ya nanti. Nanti gua commit deh di reponya, di repo gue. Biar kalau mungkin ini kan botnya nanti kita invite ke grup. Terus nanti kalau ada yang pengen MR, mau bikin fitur, mau bikin router gitu, bikin MR aja. Auto-proof. Sip. Mantap. Ada yang mau nanya-nanya lagi? Kalau nggak ada, oke deh. Thank you Mas Patrick. Oke, thank you all. Thank you Kak Patrick. Thank you. Terus ini yang challenge tadi itu ya nggak ada hadiahnya lah ya. Ini buat kepuasan sendiri lah. Buat latihan kalau mau silakan. Gue sebenarnya penasaran kalian implementasinya bakal gimana. Yang gue bikin gue agak nggak ini juga sih, kurang puas gitu. Kayaknya terlalu rumit. Tapi kalau ada yang bisa bikin lebih simple, tolong di-share dong, bagi-bagi ilmu. Ya. Terus apa lagi ya? Minggu depan siapa? Ziz? Ayla katanya. Ayla asli. Oh Laila, mantap. Materinya apa sih? Gak tahu, ntar gue tanya lagi deh. Malam, beda time zone bang. Dia nggak apa-apa jam segini gitu. Gak tahu. Bisa di switch jam berapa?
Sekarang gue jam 12 sih sekarang. 12 siang. Iya. Di UK berarti jam ini kan, min 7 aja, jam 10 pagi nggak sih? Ini beda 1 jam dari sini kan, jadi mestinya sih aman. Tapi Aman dia lah, di berarti. UK, di mana dia? Di UK? Edinburgh, Edinburgh, Scotland berarti. Oh, aman lah. aman. Sip, sip. Pagi di sana lah, jam 10. Mm-mm. Oke, nanti ditunggu ya topiknya apa. Sip, itu aja deh. Thank you guys. Thank you semua udah hadir. Have a Thank nice you. weekend. Jaga kesehatan. See you next week. See you. Thank you. Thank you. Thank you.